Di tahun 1957, kisah bermula di markas perekrutan Korps Marinir Amerika Serikat yang terletak di Pulau Paris, Carolina Selatan. Pada saat itu, calon-calon prajurit muda menerima potongan rambut militer pertama mereka sebagai syarat awal masuk untuk menjalani pelatihan perang. Mereka pun berbaris untuk menghadap langsung dengan Sersan Hartman. Dia merupakan orang yang akan mengomandoi pelatihan mereka selama 8 bulan ke depan. Hartman sendiri merupakan sosok pemimpin tegas yang memiliki metode pelatihan kasar. Ia sering mengeluarkan kata-kata kotornya yang bisa menyinggung perasaan dan menamai mereka dengan julukan yang terkesan merendahkan. Namun cara itu digunakan untuk membentuk mental mereka agar patuh terhadap instruksi dan siap dalam berperang. Dari puluhan rekrutan yang akan dilatihnya, beberapa orang berhasil menarik perhatian karena wajah maupun pribadinya. Salah satunya bernama Davis atau yang dijuluki Joker. Dia dianggap kurang ajar karena telah berani menyela percakapan. Maka sebagai hukumannya, tak hanya teriakan intimidasi yang ia dapat, melainkan pukulan keras yang tak segan dilayangkan. Ada pula pria berasal dari Texas yang dijuluki Cowboy. Dia menjadi orang kedua yang harus menerima kemarahan sang komandan. Dan terakhir adalah Leonard Lawrence yang disapa Pyle. Dia memiliki postur berbeda karena paling gemuk daripada yang lainnya. Lawrence juga menganggap semua perkataan Hartman adalah lawakan yang lucu sampai terlihat berusaha untuk menahan tawanya. Namun siapa yang menyangka bahwa hal itu menyinggung Hartman sehingga ia pun memberikan pelajaran yang setimpal. Setelah perkenalan tersebut, mereka menjalani latihan rutin dari hal-hal yang paling dasar, termasuk soal pentingnya kesehatan jasmani bagi setiap orang. Di sanalah Lawrence menjadi satu-satunya prajurit yang lemah dan paling sering melakukan kesalahan. Akibatnya, ia tidak hanya disakiti secara fisik, tapi juga dilecehkan dengan rentetan kalimat yang menusuk. Tak hanya dilatih kedisiplinan dan kekuatan, mereka juga diajarkan untuk selalu terbiasa tidur sambil membawa senapannya. Hal itu ditanamkan agar mereka waspada dan percaya bahwa senapan menjadi senjata utama yang menjadi bagian dari hidup mereka. My rifle and myself are defenders of my country. Good night, ladies. Good night, sir. Semakin waktu berjalan, latihan yang mereka hadapi semakin menyulitkan. Tak jarang juga mereka bernyanyi dengan yel yang menghibur dan melupakan sejenak segala omelan yang hampir menjadi makanan sehari-hari. Selama itu pula mereka mulai terbiasa dan menyesuaikan diri, kecuali Lawrence yang merasa sangat tertekan karena jauh tertinggal dibandingkan seluruh temannya. Bahkan teriakan, makian, dan hinaan bernada tinggi telah dihadapinya sebagai konsekuensi atas kegagalan yang diperbuatnya. Karena hal itulah Hartman menunjuk Joker sebagai komandan skuad baru mereka yang ditugaskan untuk mengajarinya. Ia benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik, membimbing Lawrence dengan sabar sekaligus selalu memberikan pujian sekecil apapun. Hal itu sukses membuat kemampuan Lawrence mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Sampai di suatu hari Hartman melakukan pengecekan terhadap kerapian seluruh prajurit. Ia pun menemukan sebuah donat jelly di koper milik Lawrence yang sengaja disembunyikan karena sejak lama ia dilarang untuk memakannya. Maka kemurkaan Hartman pun kembali pecah dan melimpahkan hukuman kepada seluruh pasukan yang dianggap lalai dalam menjaganya. Akibat kejadian itu, seluruh prajurit membencinya lantaran mereka kena getah atas perbuatan Lawrence. Ia pun merasa semakin tak berguna dan berkata pada Joker bahwa ia sangat membutuhkan bantuannya. Hingga pada malam hari seluruh prajurit membalaskan dendam dengan cara memukulkan handuk berisi sabun batang ke badannya ketika ia sedang tertidur. Semenjak saat itu sikap Lawrence berubah total menjadi sosok orang yang pendiam. Ia tak pernah lagi ketawa-ketawa cengengesan dan lebih sering berbicara sendiri dengan senapannya. Hal itu memang sempat membuat Joker khawatir, namun ia juga masih enggan untuk berteman seperti semula. Selain kabar buruk itu, ada pula sisi positif yang Lawrence miliki, yakni skill menembak tepat sasaran yang membuat komandan terkesan. Beberapa hari menuju waktu pelepasan, pasukan telah siap untuk diturunkan di medan pertempuran. Mereka telah mengalami peningkatan secara fisik maupun mental, dan diubah menjadi manusia berjiwa batu yang tidak terkalahkan. Semua pelajaran telah diselesaikan dengan nilai sempurna, hingga mereka hanya memiliki satu tujuan, yakni untuk membunuh. Upacara kelulusan pun dilakukan sampai mereka resmi menjadi seorang prajurit marinir Amerika Serikat, di mana sebelum diberangkatkan ke Vietnam dalam sebuah operasi, Hartman memberitahukan tentang pembagian tugas mereka masing-masing, bahwa hampir seluruhnya menjadi pasukan infanteri, kecuali Joker yang mendapatkan tugas di jurnalisme.
Malam terakhir sebelum keberangkatan, Joker piket malam untuk berjaga di area kamar. Di sana ia mendengar sebuah suara dan menemukan Lawrence yang masih terjaga dengan menggenggam senapan berisi peluru. Ia menatap dengan pandangan yang sangat menyeramkan dan berteriak mengucapkan janji militer yang membuat semua orang terbangun tanpa terkecuali. Melihat hal itu, Hartman pun mencoba membujuknya agar senjata tersebut segera dilepaskan. Namun karena menggunakan nada tinggi beserta umpatan yang menjadi ciri khasnya, kemarahan yang ia ucap justru membuatnya ditembak. Sontak saja Joker gemetar karena takut menjadi sasaran berikutnya. Ia pun berusaha untuk menenangkan Lawrence yang seperti kesurupan, hingga tiba-tiba bulan Januari tahun 1968, cerita berfokus pada Joker yang ditempatkan di kota Da Nang, Vietnam Selatan. Ia telah menjadi seorang jurnalis berita perang dan sering diejek Rafterman selaku fotografernya karena tak pernah berani terjun langsung di medan pertempuran. Joker berada di bawah komando Letnan Lockhart dan berada di bawah naungan reporter Star and Strip. Mereka masih menikmati waktu liburan selama tahun baru Vietnam atau yang dikenal dengan Tet, sehingga banyak orang menyalakan kembang api untuk merayakannya. Di saat ia dan teman-temannya masih bersantai di sebuah camp, penyerangan terjadi sampai mereka pun dalam posisi bertempur seluruhnya. I hope they're just fucking with us. Setelah pertempuran tersebut, Joker ditugaskan ke kota Pubai bersama dengan Rafterman. Helikopter pun membawanya ke tempat tujuan hingga ia mulai mencari keberadaan Cowboy, teman lamanya ketika dulu ia masih berada di markas perekrutan. Lewat bertanya oleh seorang komandan bernama Walter, ia mengetahui keberadaan Cowboy yang berada di Platon pertama, di mana secara kebetulan beliau merupakan komandan Platonnya dan mau mengantar ke tempat tujuan. Tak hanya itu saja, sang komandan juga memberikan informasi yang bisa diliputnya bahwa Vietcong telah membunuh warga sipil tak berdosa. Setibanya di tempat tersebut, mereka melihat banyak mayat ditaburi bubuk jeruk nipis yang digunakan untuk menghindari bau pembusukan. Jumlah dari jasad itu sebanyak 20 orang dan segera dicatat untuk proses dokumentasi. Ia juga sempat ditanya oleh seorang kolonel tentang lambang di dada kirinya yang berarti simbol perdamaian. Sementara helmnya tertulis kalimat terlahir untuk membunuh, seperti slogan saat masa-masa pelatihan. Usai dari sana, Joker bertemu dengan Cowboy yang sejak tadi dicarinya. Mereka pun berpelukan karena tak menyangka akan bertemu kembali dan saling merindukan ketika bersama-sama di camp pelatihan. Saat ini Cowboy bergabung dengan pasukan skuadron Lustong yang terkenal sebagai pencabut nyawa. Di antaranya adalah Animal Mother, Eggball, dan Crazy Earth. Mereka merupakan pentolan tim karena berani mengajak ribut di pertemuan pertama mereka. Kemudian Joker bergabung dengan barisan infanteri yang dipimpin oleh Letnan Clips. Mereka memulai perjalanan menuju ke kota Hue diiringi dengan penyerangan yang dilakukan oleh Vietnam Utara. Seketika serangan itu menyebabkan sang letnan tertembak dan komando diambil sementara oleh salah satu pasukan. Mereka diperintahkan untuk membagi tim menjadi 3 karena kini wilayah itu belum bisa dipastikan keamanannya. Pasukan pun memulai pergerakan mereka dengan cara menyebar ke segala penjuru dan menguasai berbagai tempat untuk mempermudah penyerangan. Namun penembakan kembali terjadi hingga seluruh pasukan cepat-cepat membalasnya. Setelah musuh berhasil ditumbangkan, para korban yang berjatuhan segera dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Ada pula yang masih terlibat bentrokan senjata, sementara reporter tetap menjalankan tugasnya untuk merekam setiap peristiwa penting. Esok harinya pasukan melanjutkan perjalanan sambil mendengar laporan dari Intel bahwa sepanjang malam Vietcong telah bergerak keluar dari wilayah mereka. Maka pasukan pun diharuskan berpindah ke seberang sungai untuk berpatroli memastikan kebenaran laporan tersebut. Dan saat mereka masih menyisir tempat dengan waspada, tiba-tiba ledakan lanjau tersebut menyebabkan salah satu prajurit terkapar tak sadarkan dirinya. Hal itu membuat Cowboy langsung menghubungi markas. Namun ia justru diperintahkan untuk mengambil alih kepemimpinan karena sang letnan baru saja meninggal dunia. Ia pun diminta untuk tetap berpatroli dan menghubungi kembali ketika sampai di pos pemeriksaan selanjutnya. Oleh sebab itu mereka melanjutkan kembali patroli sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan. Namun ketika setengah perjalanan berhasil ditempuh, mereka salah arah dan harus memotong jalan menuju ke lokasi tujuan.
Alhasil, prajurit bernama Iqbal maju lebih dulu untuk mengeceknya, di mana ia tak menyadari bahwa ada seorang sniper yang mengincar dan melepaskan tembakan tepat di kakinya. Akibatnya seluruh pasukan menyerang membabi buta ke satu arah secara bersamaan. Padahal mereka hanya melakukan tindakan yang sia-sia karena tak ada satupun tembakan mereka yang berhasil mengenainya. Terbukti saat sniper itu kembali menembak tubuh Iqbal dan seperti sengaja ingin membunuhnya secara perlahan. Hal tersebut membuat Cowboy cepat menghubungi markas untuk melaporkan kejadian ini termasuk memanggil bantuan tank. Maka sebelum tank tiba di sana, mereka harus tetap berlindung dan waspada akan pergerakan musuh. Tetapi karena teror sniper terus menembak Iqbal berturut-turut, Mother terpancing hingga menyerang sembarang tanpa mendengarkan perintahnya. Mereka juga menolak untuk berdiam diri karena tak cukup tega membiarkan salah satu teman mereka berjuang sendirian. Maka sebagai bentuk rasa setia kawan, salah satu peloton berniat menyusulnya untuk melakukan pertolongan. Namun niat baiknya justru semakin memperparah keadaan karena kedatangannya hanya untuk mengantarkan nyawanya. Hal itu membuat pasukan terus menyerang demi melumpuhkan sniper yang keberadaannya belum diketahui, di mana Cowboy langsung menghentikannya dan tidak memperkenankan mereka menembak sebelum ia memberikan perintah. Bahkan markas kembali mengabari bahwa tank kemungkinan tak bisa datang untuk membantu, sehingga ia telah bersiap menarik mundur seluruh pasukan. Tapi lagi-lagi Mother menentangnya karena tak bisa meninggalkan kedua teman yang entah bagaimana nasibnya. Terlebih ketika teriakan kesakitan itu kembali terdengar, Mother maju seorang diri sambil meluncurkan pelurunya secara serampangan. Berbekal keberanian juga tekad untuk menolong temannya, Mother mulai meneliti di mana keberadaan sniper meskipun kedua temannya tak terselamatkan. Ia juga mengetahui bahwa sniper itu hanyalah satu orang dan melaporkan kepada teman-teman untuk maju menghadapinya bersama. Atas perintah langsung dari Cowboy, sebagian pasukan mulai maju untuk memeriksa. Mereka pun telah mengetahui pasti letak sniper tersebut dan lebih dulu menghubungi markas untuk meminta izin melakukan penembakan. Sebelum hal itu dilakukan, tiba-tiba sniper menyerang tepat pada bagian vital tubuhnya. Melihat kematian Cowboy, Mother mengambil alih komando dan mengajak pasukan untuk membalas dendam. Mereka pun kembali bergerak untuk mengepungnya, dimulai dengan cara melemparkan granat asap agar posisi mereka tidak terdeteksi. Semakin memasuki gedung tersebut, Joker menemukan sniper Vietcong yang ternyata hanyalah seorang gadis kecil biasa. Namun ketika ia hendak menembak, senapannya macet hingga penembakan gagal dilakukan. Keadaan pun berbalik menjadi ia yang terpojok dan diserang dengan rentetan peluru yang sangat mematikan. Beruntung tak butuh waktu yang lama, Raptorman datang tepat waktu menyelamatkannya. Ketika dalam kondisi yang sekarat, Joker dan Mother berdebat tentang nasib penembak cilik tersebut. Mother bersikeras ingin meninggalkannya agar mati membusuk, namun Joker tak cukup tega membiarkannya terus kesakitan. Maka dari itu ia mengumpulkan segenap keberanian untuk membunuhnya. Keluar dari sana pasukan bernyanyi yel kemenangan mereka setelah misi yang selesai. Hardcore, man. Nailed our names in the pages of history. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Hey there, hi there, ho there, you're as welcome. Akibat menjadi saksi mata tindakan penembakan dan bunuh diri, Joker tidak mampu turun di medan pertempuran dalam kurun waktu yang cukup lama. Namun setelah menembak sniper cilik tersebut, ia merasa jauh lebih berani dan tidak lagi dihantui rasa ketakutan. Pesan yang bisa diambil dalam film ini bahwa kekejaman perang bisa mengubah mental maupun kejiwaan seseorang, tergantung bagaimana setiap prajurit menyikapi arti peperangan itu sendiri. Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.